Pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu sebanyak 139 desa sudah mau berakhir. Pemerintah daerah Kabupaten Indramayu bersama DPRD Indramayu kemarin sudah menyepakati akan membuat perda tentang pemerintahan desa, yaitu akan mengubah perda tentang pemerintahan desa tahun 2017 dan juga perda tahun 2023 tentang pemilihan kepala desa atau pemilihan kuwu. Seperti apa kira-kira ke depan konsep desa di Kabupaten Indramayu? Langsung saja, biar lebih seru kita ngobrol langsung dengan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Indramayu, Bapak Sadar SPD. Selamat datang, Pak Sadar. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir lagi. Siap, sama-sama. Semoga nggak bosen di Alma Corner. Siap. Mungkin langsung saja, kemarin tuh usulan di Bapemperda ya. Iya. Kemarin sudah resmi mengeluarkan Raperda, salah satunya tentang pemerintahan desa. Nah ini mungkin secara redaksi dulu, apa nih yang mau diubah dan mengubah perda apa gitu? Ya, terima kasih Kang Ali undangannya, dan saya mengucapkan terima kasih juga atas kesempatannya berkaitan dengan persoalan pemilihan kepala desa. Karena kemarin juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mewakili pemerintahan daerah mengusulkan perubahan-perubahan yang nanti akan menjadi regulasi pemilihan kuwu yang nanti akan kita laksanakan di tahun ini ya. Jadi persoalan perda pemerintah desa ini memang ada beberapa gabungan peraturan daerah. Ya kalau nggak salah ada 4 peraturan daerah yang nanti akan digabungkan menjadi satu. Yang nanti isinya adalah perda tentang pemerintahan desa. Yang di dalamnya itu mengatur tentang pemilihan kuwu, pengangkatan dan pemberhentian pamong desa dan kepala desa, tentang badan usaha milik desa, dan juga mekanisme terkait dengan pengelolaan aset desa. Lebih luas berarti? Iya, dan itu sudah masuk di Propemperda. Pemperda. Ya. Nah berarti yang pertama dulu ditegaskan dulu nih, Ya. Mas Sadar. Berarti akan ada pilu tahun ini? Iya, akan dilaksanakan tahun ini di di bulan 12 kalau nggak salah. Sekitar bulan 12? Sekitar bulan 12 nanti akhir tahun ya? Jadi tahapannya mulai dari perda dulu gitu? Betul. Dari perda dulu. Nah nah ini kan pertama ada berapa desa dulu nih di Indramayu nih yang akan pilu nih di tahun ini nih? Kan kalau di tahun ini tuh angkatan yang kedua ya kalau nggak salah, yaitu 139 desa. 39 ya, tadinya 138 ya? 138, ada tambahan satu desa itu yang meninggal dunia atau apa. Jadi 139 desa akan melaksanakan pilu. Betul. Nah perda ini khususnya tentang pemilihan kuwu dulu nih ya, kita ngobrol. Apa sih yang mau diubah gitu? Yang soal pilu ini, yang mungkin DIM-nya itu daftar inventarisir masalah, yang ada beberapa poin gitu yang akan diubah di pilu ini gitu. Pertama mungkin ini mengacu tentang undang-undang desa ya. Bahwa di undang-undang desa kan sekarang sudah baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang desa. Kemudian selain penggabungan peraturan daerah dari 4 peraturan daerah ini akan digabungkan menjadi satu. Salah satunya tentang pilu. Kalau kita kaji beberapa isi dari Perda Nomor 4 Tahun 2017 ya tentang pemerintahan desa, juga Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian, itu ada beberapa poin. Pertama terkait dengan persoalan pengangkatan pamong. Kemudian juga mengatur tentang syarat-syarat calon kuwu, dan juga perihal persoalan mekanisme pembentukan panitia dan juga proses pemilihannya. Oke. Itu. Jadi dalam
Perda itu memang akan kita usulkan, akan kita bahas, bahkan tadi pagi kebetulan ada rapat paripurna terkait dengan pandangan-pandangan fraksi mengenai perda yang nanti kita Oke, bahas. salah satunya perda itu. Salah satunya adalah perda tentang pemerintahan desa. Itu targetnya berapa bulan nih dari sekarang nih? Ini April. Targetnya pansus ini akan membahas 15 hari. Oh, 1 15 bulan lah ya. hari, iya. Akhir bulan ini gitu ya, Iya. targetnya selesai. Iya, Oke. karena memang ya ini kan mengingat waktunya, karena tahapan ini mungkin kisaran sampai 5 sampai 6 bulan Baik. sampai hari ini. Oke, nah ini masih regulasi dulu. Siap. Berarti setelah disahkan misalnya Hmm. perda ini tentang pemerintahan desa yang di dalamnya ada pilwu gitu ya, atau pilkades, berarti masih butuh perbub dong teknisnya ya? Iya, Pasti ya itu ya. betul. Oke, berarti langsung disambut perbubnya apa gitu Iya. ya. Setelah itu masuk pada tahapan gitu. Mm-mm. Oke. Iya, karena memang ini kan banyak ya yang mengenai syarat-syarat tentang pilwu. Kita juga banyak masukan-masukan dari beberapa masyarakat yang masuk. Kalau bisa dirubah tuh aturan mengenai pengangkatan pamong. Oh. Nanti berharap jangan sampai masukkan unsur keluarga. Kan Iya, begitu. iya, iya. Kemudian berkaitan dengan ada juga yang prasyarat KU ini kalau bisa ijazahnya harus lebih dari SMP, dan itu kan iya. menjadi otomatis sih, karena memang nggak bisa berubah juga mengenai syarat akademisi itu. Undang-undang di atas ya. Undang-undang di atasnya kan Undang-undang minimal desa itu ya. SMP, Oh iya. Sehingga kalau ngomongin itu kita nggak bisa. Tapi paling tidak perda ini ya bagaimana kita di DPRD ini mengatur sedemikian rupa agar pelaksanaan di desa ini mengenai pilwu ini ya berharap dari pilwu ini ya memunculkan kepala desa yang berkualitas. Dengan adanya perda ini, selain meminimalisir ya hal-hal yang kemungkinan yang terjadi lah. Oke, nah kita ke pilu ya. Oke. Kalau soal ini syarat menjadi calon kepala desa gitu, yang nanti akan digelar. Nah ini kalau akademis sudah dipatok kan ya, Iya. akademis sudah dipatok, terus masanya juga sudah ya, ada masa periodenya itu 8 tahun ya. Iya. Nah berarti ada yang lain dong yang bisa digodok, Betul. misalnya soal mekanisme ya, atau syaratnya gitu. Apa saja sih yang baru gitu dari kemarin tuh yang berbeda Nah, di draft ini? Ya, perda ini kan dalam undang-undang kan kita boleh memunculkan pasal-pasal baru yang memang tidak diatur. Kita boleh membuat pasal-pasal baru. Yang terpenting kita tidak bertentangan, kan begitu. Salah satunya kita mengingat Kang Ali ya, di tahun 2020 kemarin 171 kepala desa kan banyak calon-calon yang memang masih seolah-olah dimunculkan sebagai pemecah suara. Karena terlalu mudahnya syarat untuk menjadi kubu. Calon kubu mas. Padahal kita dari 171 kita bisa cek ya datanya, karena kita juga memegang data bahwa ada calon kubu yang memang perolehannya di bawah 50 suara. Artinya kan seolah-olah bahwa pemilihan KU ini karena begitu mudah syaratnya, selain juga bukan dalam rangka konteks membatasi demokrasi ya, tetapi paling tidak ada syarat-syarat tertentu yang memang tidak sembarangan untuk maju di pilgub gitu. Kan begitu. Jadi intinya harus serius lah. Iya, harus serius. Nah, salah satu yang kemarin kita sempat bahas itu mengenai 10% dukungan dari hak pilih di desa itu. Oh, berarti calon kubu harus punya 10% dukungan. Iya. Kami meminta nanti di perda itu agar syarat KU itu salah satunya adalah dapat dukungan 10%. Ini dari kita, dari DPRD ya. Karena kebetulan
kita juga masuk Bapemperda, Iya, iya, Bapemperda dan yang diketuai oleh Kang Dalang iya. selaku Dari PKB juga itu dari ya. PKB juga, salah satu yang diusulkan itu. Oke. Nah, jadi ya contoh misalnya ada DPT-nya 5.000 Ya, misalnya. Berarti kalau 10% 500 dong. harus punya 500 dukungan. Oke. Ya, mungkin sama kayak calon independen di bupati gitu kali ya. Iya, iya. Mirip ya. Jadi misalnya dukungannya nanti itu teknis mungkin Ya, diaturnya ya, itu entah dengan teknis. Ini KTP kan atau maksudnya apa gitu. aturan yang saya rasa sebagai apa ya, prasyarat keseriusan Mm-mm. calon ini agar dapat didukung oleh 10% ya di jumlah penduduk itu. Oke, itu yang pertama. Iya. Yang baru berarti yang sebelumnya nggak ada itu ya. Iya, tidak. Apa lagi tuh? Ada lagi nggak? Kemudian mengenai pamong desa Mm. Nggak, yang bahwa yang pilwu dulu, yang pilwu dulu. iya, ya pilu kan yang lain itu bagian dari syaratnya ya. Karena Mm. selain ya tadi takwa kepada Ya itu sama maksudnya. ya sama Yang berbeda deh, yang berbeda dengan sebelumnya. sejauh ini memang baru itu yang memang kita kita apa namanya usulkan karena memang secara secara apa namanya khususnya memang belum Bahas rinci ya. rinci Oke, pansus oke. karena memang ini sih Pak. Kemarin kita pernah koordinasi di Mendagri Mm-mm. dalam hal ini tentang pemerintah desa. Jadi PP turunan dari Undang-Undang Desa terbaru ini belum ada. Yang nomor 324 Nomor itu. 3 tahun 2024 ini. Iya, iya. Sehingga kita belum bisa membahas secara detail. Mm-mm. Khawatir bertentangan dengan PP yang Mm. ada. Oke, Begitu. oke. Nah, soal teknis pemilihan nih, Ya. pemilihan kepala desa. Kemarin kan pas waktu COVID ya, Oke. sempat per TPS gitu, Iya. sama seperti pemilu gitu. Siap. Jadi pilu ada TPS-TPS-nya. Mungkin itu dipertahankan nggak? Karena kan jauh sebelumnya kan ada yang jadi satu di balai desa gitu, di kantor desa. Itu tetap kita mengacu pada pemilihan COVID kemarin. Jadi itu Ada TPS. per TPS, tetap per Oke. TPS karena memang efektif. Hmm, Dibilang efektif, mengurangi resiko konflik konflik, ya. itu. Jadi memang Berarti itu tetap dipertahankan ya? tetap dipertahankan Oke. karena ya masih efektif untuk kita terapkan terkait dengan pemilihan kepala desa ini per TPS. Nah, kalau kepanitiaan, Mm. kepanitiaan ada yang beda nggak dari sebelumnya nih? Panitia pilu ini, baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten gitu, Sama sih sebenarnya. Ini kan masih tetap ya? kewenangan mengenai kepanitiaan ini kan nanti dibentuk oleh BPD. Yang desa ya? Ya, yang desa ini nanti BPD kita berikan kewenangan untuk memilih atau menentukan struktur kepanitiaannya. Mm. Nah, syarat-syarat kepanitiaan juga masih kemarin belum banyak yang Ubah ya? diubah karena memang masih ini sih masih relevan gitu Oke. berkaitan persoalan panitia. Oke, soal seleksi nih, seleksi calon kuwu ya, itu masih tetap sama ada di tingkat kabupaten gitu. Misalkan ini lolos gitu, Iya. ini enggak gitu. Ya masih karena memang kemarin juga kita kan saya menginginkan bahwa perihal persoalan batasan di sisi lain memangkas hak demokrasi ya Iya, bahasanya iya, ya ketika ada tidak dibatasi. iya. Tetapi di sisi lain juga kadang ketika banyak yang nyalon Mm-mm. maka persoalan penentuan atau seleksinya ini juga akan terbebani Mm-mm. kan begitu. Nah tetapi memang sejauh ini masih 5 calon yang ditetapkan Sesuai dengan sesuai undang-undang. undang-undang Oke. dan juga peraturan yang Minimal 2, ya maksimal itu maksimal 5. 5. Oke. Nah, kalau soal anggaran nih, ya Pak Dewan, itu full di cover APBD atau gimana nih?
Anggaran memang sejauh ini masih full di cover oleh APBD. Hmm. APBD. Nah, selain itu juga mungkin persoalan mekanismenya, karena memang dari APBD ini ada juga yang ngomong kurang dan lain sebagainya ya. Itu silakanlah diatur oleh peraturan desa melalui BPD. Yang Oke. terpenting harapan kita jangan sampai apa namanya eh ya perihal persoalan penambahan anggaran ini Mm-mm. jangan sampai terkesan membebani calon Oke. itu, tetapi hal-hal yang lain mangga di kewenangan lokal desanya juga mangga kan Tapi begitu. tentunya kan ada hitung-hitungannya dong. Ada hitung-hitungannya, APBD kan? betul betul Oke. Ya mungkin sama seperti betul. sebelumnya lah ya. Ya, secara keseluruhan memang semuanya dibebankan oleh APBD Baik. Soal waktu berarti sekitar bulan Desember ya. bulan Desember. Tapi itu masih belum ya, masih Masih belum. belum, masih draft. Berarti cuma syarat saja tadi yang ngomongin dukungan. Iya, iya. Nah, mungkin itu soal pilu. Nah, yang lain, yang hal yang baru kayak tadi soal perangkat desa itu seperti apa di Perda ini? Nah, perihal persoalan perda, ini kemarin sempat membahas berkaitan dengan persoalan prasyarat bahwa nanti pengangkatan pamong itu tidak boleh dari unsur keluarga Oh, kepala desa, oke. kita atur. Pasti dijelasin dong keluarga yang dimaksud tuh apa gitu ya. Keluarga yang dimaksud ini ya keponakannya, adiknya, Oh, kakaknya, itu. menantu, Iya, anak gitu ya. betul. Jadi tidak diperbolehkan untuk diangkat menjadi pamong. Kita akan didorong ke sana, ke arah sana, Oke. untuk menghindari nepotisme tadi. Mhm. Begitu. Meskipun ya kita tahulah ya, Ya. pemerintahan hari ini perihal persoalan pengangkatan pamong ini kadang masih masih Mhm. nepotisme, sehingga kita atur dalam perda ini agar tidak terjadi lagi. Oke. Harapan saya begitu. Oke. Eh, itu soal pamongnya. Yang lain yang baru gitu di Perda ini apa? Aset, soal apa? Iya, perihal persoalan karena ini menarik di pemerintahan desa tuh lebih kepada pilunya ya, karena Mhm. memang yang lain hanya penggabungan Oh, penggabungan. Oke. antara badan usaha milik desa, Mhm. kemudian Aset. tanah rawa dan ekspangonan nanti Mhm. akan disatukan, Oke. sehingga ke sana karena kita belum bahas secara rinci, Ya. sehingga belum menemukan pasal-pasal atau poin-poin yang tidak relevan atau yang kita masukkan. Nah, ini kemarin juga sempat ngomongin BUMDes sebenarnya. Mhm. BUMDes. BUMDes ini kan ada 309 desa ya. Mhm. Bahkan ya mati suri lah dikatakan Iya. begitu. Bumdesnya. BUMDesnya. Oke. Sehingga berharap bahwa munculnya perda baru yang nanti kita bahas ini, salah satunya tentang BUMDes ini, bagaimana terkait dengan pengelolaan BUMDes atau struktur BUMDes ini, Mhm. ya orang yang mumpuni dan mampu mengelola aset BUMDes itu, usaha dan lain sebagainya. Mhm. Begitu. Oke. Balik lagi ke soal pilu nih ya, Pak Dewan. Jadi eh apa namanya? Terutama soal teknis pemilihan gitu ya. Mm. Soal teknis pemilihan ini. Artinya dengan penambahan syarat tadi ya, seleksi apa syarat dukungan itu yang 10% itu, ya ini kan harus dicek dong, Yeah. ya kan? Nah, ini gimana gitu ngeceknya? Dan juga nanti kan apakah oleh panitia tingkat tingkat desanya Mm. atau tingkat kabupaten gitu. Ya tentunya akan divalidasi Iya, oleh panitia tingkat tingkat desa. tingkat desa dulu. Iya, Oke. untuk verifikasi. Wah, iya iya iya. Artinya eh kan gini Kang Ali. Jadi ketika syarat kubu ini harus mendapat dukungan 10%, Hmm, contoh yang desa jumlah penduduknya atau jumlah hak pilihnya 5.000, berarti harus butuh 500 dong. 500 KTP Hmm, yang siap untuk mendukung eh, atau syarat untuk menjadi mendaftarkan sebagai calon kubu.
Oke. Nanti panitia ini dengan memverifikasi dari KTP yang disetorkan, Mm-mm. mereka memvalidasi. Mm-mm. Benar tidak nih dukung ini? Kan begitu. Oke. Suka. Serfak maksudnya gitu. Perpak. Langsung faktual. Faktual. Oke. Nah, harapannya seperti itu. Mm-mm. Jadi nanti ya kepanitiaan. Nah, termasuk juga banyak yang kemarin sempat kalau bila perlu ada pengawasan di iya ini pengawasan Mm-mm. salah satunya di pengawasan mengenai di pemerintah desa Di Pelunya di maksudnya. Pilwunya Oh, meski Bawaslunya maksudnya. iya Bawaslu Contoh Bawaslunya. di Pilwu tingkat ini. Pilwu meskipun Oh, memang belum dikaji ya maksudnya oke. apakah Ya ada wacana begitulah ya. apakah mungkin bisa diterapkan atau Mm-mm. memang ini konon atau memang sulit untuk Mm-mm. dilaksanakan karena ini mencakup tentang desa saja kan begitu. Iya, iya, iya. Tetapi Oke. ya mengingat perihal persoalan kan politik pilu kan kental lah ya. Iya, itu iya benar. Kental sehingga harapan besar kami di DPRD ya Pilwu ini dengan adanya perda yang nanti mengatur Pilwu ini Mm-mm. ya sedemikian rupa untuk meminimalisir konflik, Mm-mm. meminimalisir terkait dengan persoalan perjudian dan lain sebagainya Oke. begitu. Meskipun kita juga berharap ada masukan-masukan yang memang apa namanya menjadi regulasi Mm-mm. yang kita mungkin keterbatasan dari kita ketika tidak terfikirkan Iya. mengenai perda yang nanti kita bahas ini. Tapi ya salah satunya sih itu Oke. prasyarat yang memang dianggap untuk menghindari kubu-kubu yang hanya ya mohon maaf Mm-mm. hanya memecah suara Calon atau boneka calon gitulah. boneka Iya, atau iya. apalah itu Oke. sih karena mengingat ya tadi dasar yang menjadi kekuatan kita itu untuk mengusulkan syarat itu karena banyak calon kubu yang memperoleh di bawah Mm-mm. 50. Jadi untuk main-main gitu ya, Iya untuk seolah-olah syarat kan aja. begitu. Karena kan minimalnya memang 2 gitu ya. Iya Oke. begitu. Iya, iya, iya. Nah, balik lagi ke tadi soal hal yang baru. Jadi mungkin ada wacana, ada pengawas ya. Kalau kita taruhlah niru di KPU ya, di pemilu ya. Berarti ada Bawaslu, berarti ini ada pengawas Pilwu gitu ya. Di tingkat desa gitu semuanya ya. Tapi itu masih wacana ya. Masih wacana. Nah, untuk tadi mendapatkan masukan-masukan yang banyak ini gitu ya, tentang kualitas Pilwu ke depan misalnya dan atau tentang dengan Perda ini gitu. Itu apa yang dilakukan oleh Komisi 1 atau DPRD nih atau yang membahas ini atau pansus ya Iya. untuk misalnya hearing dengan siapa gitu atau konsultasi dengan siapa gitu atau studi banding atau Ya. gimana gitu. Apa yang dilakukan gitu? Kemarin kita juga dapat usulan dari teman-teman PPDI PPDI. sebelum membahas ini memang kita pernah ada audiensi ya dari teman-teman PPDI Persatuan Pamong Desa Indramayu. Indonesia apa Indramayu. Indramayu. Oh. Ada Kang, jadi Oh. Persatuan Pamong Desa tuh isinya PPDI adalah ya. mayoritas sekretaris desa. Mm. Nah, jadi ada beberapa hal yang mereka inginkan terkait dengan persoalan pengangkatan pamong. Mm. Pertama mengenai hak pamong, persoalan ketenaga kerjaan, Mm. jaminan kesehatan. Oke. Kemudian juga menginginkan ada nomor induk pamong desa. Oh. Terus dia juga menginginkan ada keseragaman khusus untuk pakaian dinas di pemerintahan desa. Oke. Konon kan? Iya, iya. Terus juga Pakaian seragam maksudnya. iya Oke. mengenai apa namanya masa jabatan pamong. Mm. Nah ini masa jabatan pamong kan kita tahu bahwa setiap bergantian kubu Pasti maka diganti gantilah tuh. pamong. Oke. Sehingga pamong desa ini menginginkan siapapun kubunya, Mm-mm. siapapun kepala desanya, pamongnya tetap Mm. menginginkan seperti itu. Sesuai dengan kontrak atau tentang Iya, kontrak itu ya.
Ini juga memang perlu 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 kajian kan Oke. ya, karena memang sempat kalau ngomongin pamong desa kita sempat bahwa pernah di Kulon Progo khususnya di wilayah Jogja itu, Iya. jadi pamong desa itu akan terus menjadi pamong desa apa namanya sampai usianya 60 tahun Oh, gitu. Nah, jadi pengangkatannya juga bukan atas ditunjuk sama kuwu, tetapi melalui seleksi akademis para oh, pakar. Sehingga oleh ketika, Pemda maksudnya iya, diseleksi. iya, jadi ada pansel pamongnya. Mm-mm. Nah, apakah di kita juga apakah nanti bisa kita terapkan atau tidak itu tergantung nanti kajiannya. Tetapi Oke, memang meskipun oke. kulturnya berbeda, akan banyak apa Tapi ya? tapi kan gini, Mas Sadar ya. Iya, Kepala desa ini kan dipilih berdasarkan politik gitu ya. betul. Nah, kalau mempertahankan pamong seperti itu, Heeh. misalnya pilu kepala desanya nggak cocok tuh, gimana itu? Nggak bisa ganti berarti. Ya itu, Heeh. ya kita juga perlu perlu kajian gitu. Iya, 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 Karena iya. memang kalau pengangkatan pamongnya dari pemerintah desa, Heeh. ya kemungkinan seperti yang dulu lagi kan begitu. Artinya mengikuti mengikuti pemerintahannya kan begitu. Mm-mm. Meskipun memang undang-undang desa kan sudah mengatur bahwa itu hanya merekomendasikan. Hmm. Tetap nanti keputusannya ada di pemerintah daerah dalam hal ini. Soal pamong. Iya, Oh, bupati. iya, iya. Nah, cuman memang ya keinginan teman-teman pamong desa ini ya kita juga akan banyak butuh kajian kan Oke, mengenai berarti bisa jadi begini. Anggap saja si pamong itu PNS ya. iya Jadi ketika pilu harus netral harus dong. netral. Ya Oh memang gitu ya. ketika diterap ya itu seperti di Kulon Progo tuh begitu. Jadi Heeh. ketika politik di tingkat desa itu kental Heeh. atau lagi mengadakan pilu ya dia tetap Netral. netral dan sebagai pelayan masyarakat. Jadi tidak Tidak. terganggu Oke. pelayanannya. Dan tetap mereka juga punya aturan ketika mereka terlibat dalam politik praktis dalam persoalan pemilihan kubu, ya mereka juga harus dipecat atau melalui apa melakukan kesalahan Mm-mm. itu. Cuman kan di Indramayu kan kita Belum ya? belum bisa Oh, karena kulturnya berbeda. Ini oke. relevan atau tidak. Tapi ya memang kalau untuk memajukan desa ya memang ya harus seperti itu. Harus diatur lah Iya, regulasinya harus ketat gitu. regulasinya harus diatur sedemikian rupa supaya ketat begitu. Hmm. Nah sekarang soal itu tuh, soal apa? eh Incumbent, Hmm. kepala desa incumbent gitu ya, jangan maju lagi gitu. Itu kan eh, harus cuti, tah atau gimana tuh? Ya harus cuti dong, Harus mundur kah gitu? harus cuti. Ada jarak ya Iya bulannya? harus ada jarak. Ya pokoknya ketika mereka ditetapkan sebagai calon, Mm-mm. maka sudah tidak lagi mereka sebagai kubu. Mm-mm. Harus mengundurkan diri Mm-mm. dari jabatannya untuk mencalonkan lagi. Berarti di PJ ya, Iya, di PJ diambil oleh kepala daerah kecamatan. melalui camat kan. Oke. PJ bahasanya. Dan itu masih ya untuk Iya. berlaku ya ketika Terus incumbent ini itu. juga kan Pak Ali banyak kasus kita mengenai kubu di mana tuh yang meninggal dunia. Mm-mm. Perda ini mengatur itu tidak kan begitu. Iya, iya. Ada di desa itu, Iya, Karanganyar ya, betul. Karanganyar itu kan Padang Haur. meninggal dunia. Mm-mm. Sementara masa Sebelum dilantik baktinya, malah itu. iya. Heeh. Nah, tapi kan kenapa PJ sekarang kan diambil alih oleh PJ terus kan. Mm-mm. Nah, Kecamatan ya. sementara aturan itu ya masih apa namanya mengikat perihal persoalan bahwa ya ketika kuwu itu meninggal dunia, Mm-mm. sementara kayak pihak keluarganya diganti kan nggak boleh Nggak boleh. kan Oke. begitu Iya, iya, ketika iya. kuunya bermasalah maka harus diambil oleh PJ kan Mm-mm. begitu. Nah kita juga memang butuh kajian lagi lah ya Mm-mm. mengenai persoalan kubu yang meninggal dunia sebelum dilantik karena ini juga menjadi pandangan fraksi PKB sih Pak. Oke. Apakah perda ini mengatur itu tidak? Oh, harus diatur maksudnya ya? Iya harus diatur. Karena ada kejadiannya kemarin itu. Betul. Artinya kan kita selaku legislatif menyikapi itu kan bingung karena tidak Iya. ada
aturannya, apakah di PAW atau bagaimana. Mm-mm. Akhirnya sampai hari ini PJ terus kan. Mm-mm. Kan Jadi begitu. nggak begitu ini ya. Iya, kemarin juga ada teman-teman dari sekelompok masyarakat Penajar Lor, Mm-mm. kalau nggak salah, itu mengenai Ku yang sakit sudah lama. Mm-mm. Dia menginginkan masyarakatnya untuk mundur dan lain sebagainya. Oh, Sementara oke. untuk Ku yang mengundurkan diri selain meninggal dunia, mohon maaf, Mm-mm. di aturannya kan begitu. Iya. Atau mengundurkan diri orang sakit, ya tetap selagi dia masih bertanggung jawab. Aturannya kan begitu. Mm-mm. Sehingga ya kita juga mesti, Intinya diatur lah iya soal betul. Karena banyak misalnya kejadian, kru yang tidak bekerja maksudnya gitu ya, betul, entah betul. karena sakit Iya, atau halangan atau betul. apa gitu ya. Ya meskipun memang alasan masyarakat pada pelayanannya kan tidak maksimal, Iya, iya, kan iya. begitu. Cuman kita juga nggak bisa mengambil sikap kan, Mm-mm. kecuali memang haknya ya pada pemerintah eksekutif Oke. mengenai desa, apakah dia di apa maksudnya suruh mengundurkan diri atau Mm-mm. seperti apa. Artinya Perda nanti juga harus mengatur itu. Oke. Nah, tadi kan yang udah dilakukan balik lagi ke proses apa Perda ini ya. Iya, Sudah hearing dengan PPDI gitu iya. misalnya. Terus apalagi nih yang dilakukan Komisi 1 nih DPRD nih? Ya kita sudah Konsultasi gitu misalnya. konsultasi Bapemperda ya ke Mm-mm. Mendagri. Hmm. Ternyata di Mendagri PP tentang Undang-Undang Desa belum keluar. Oke, apa tuh sarannya tuh berarti? Apa? Berarti disarankan apa berarti? Iya, ya nanti kita nunggu itu kan. Nah, kemudian juga kita sempat masukan dari teman-teman PPDI tadi. Mm-mm. Juga kita mengkaji kasuistik terkait persoalan desa-desa yang hari ini. Ya Mm-mm. tadi kayak Ya, yang kasus-kasus lah ya. meninggal dunia, Itu jadi yang referensi juga. sakit, Oke. betul. Termasuk juga ngomongin pemekaran, kan begitu. Oh, Karena pemekaran desa ya. betul, di situ juga nanti kan ada Di di aturannya. di, di, Di pemerintahan desa Oke. ada tentang pemekaran. Karena memang di pemerintahan desa kan bukan hanya ngomongin pilu nih, Mm-mm. Pak Ali. Jadi Ya ngomongin semua lah ya. pemekaran, ngomongin Mm-mm. pamong desa, ngomongin hal-hal yang lain, apalagi penggabungan Mm-mm. dari badan usaha milik desa, aset desa digabungin menjadi satu peraturan, yaitu tentang pemerintahan desa. Oke, jadi biar lebih fokus ya Iya, sekalian gitu. betul. Ya kemarin juga sempat Komisi 1 sudah berkunjung di Desa Dadap. Hmm. Karena di Desa Dadap itu usulan untuk pemekarannya sudah Oh masuk ke iya, kita. desa Terbanyak. terbanyak ya Iya, sudah masuk ke penduduknya ya. kita. Bahkan kita juga sempat berkunjung ke sana, sudah Hmm. apa namanya, kunjungan lapangan ya di Iya, Desa iya. Dadap. Ya memang layak untuk dimekarkan. Mana tuh berapa itu ya jumlah Sudah penduduknya? 17.000 kalau nggak salah. DPT-nya. Iya, Oke. 17.000. Sementara ya memang di aturan itu desa boleh ketika sudah apa maksudnya minimal 1.200 kepala keluarga dan jumlah 6.000 penduduk. Mm-mm. Itu boleh mekar ya. Itu lebih dari. Iya, lebihnya di Nah, balik lagi ke pilu nih. hmm. Eh, Kira-kira nih kalau misalnya ada ya komunitas masyarakat, organisasi dan lain sebagainya gitu ya, ingin Iya. memberikan masukan, usulan soal Perda ini nih tentang khususnya tentang desa, Iya. itu gimana caranya itu? Kira-kira diterima ke Komisi 1. Ya tadi yang disampaikan oleh teman PPDI ini, artinya ya Nggak kita selain PPDI, gimana ya caranya gitu? caranya ya memang mangga atas nama masyarakat gitu. Mm. Kemudian ya mohon maaf ya kalau memang saya salah ya, Mm. tapi yang jelas bahwa kami selaku wakil rakyat Mm. tentunya aspirasi-aspirasi oleh masyarakat ini mesti kita tampung. Iya. Nah, kalau untuk sampai pada pembahasan kan nggak mungkin, Iya. karena memang Maksudnya masukan saja ke ya sana. ranahnya DPRD yang Betul. mempunyai kewenangan Iya. di wilayah peraturan itu. Tetapi kalau untuk masukan, ya mangga bikin surat ke DPRD, Mm-mm. ditunjukkan ke Komisi 1,
mengenai persoalan pemilihan kepala desa atau menyikapi tentang perda ini. kita desa. Insya Allah ya kita juga welcome, silakan. Oke. Kita siap menerima apa yang menjadi aspirasi-aspirasi masyarakat untuk dimasukkan pada perda itu. Karena ya tadi kita juga butuh apa namanya masukan-masukan. Masukan ya. Iya. Oke. Bisa dijaprikan ke kita atau kemana sebagai Kalau yang bahan- pribadi. kalau pribadi, kalau Oke. atas nama masyarakat kelompok yang mempunyai inisiatif yang lain ya mangga. Oke. Secara formal masukkan surat, Oke. kemudian ditunjukkan ke Komisi 1 yang memang ada di bidang pemerintahannya, ya kita diskusi. Nah, artinya perda ini berarti sebelum diparipurnakan itu yang membahas khusus Komisi 1 saja. Pansus. Oh, ada pansus. Ada pansus. Oke, ini pansus sudah dibentuk berarti. Sudah. Ketuanya siapa? Ketua pansus. Pansusnya itu dibentuk, ketua pansusnya itu Pak Romdoni dari fraksi Golkar. Oh, Untuk Pak Romdoni ya. desa. Itu pansus khusus perda tentang pemerintah desa ini. Desa, ya. Oh, nah jumlah pansus berapa orang kira-kira tuh? Aduh lupa ya. Kan kita Tapi mewakili semua fraksi lah ya. semua fraksi, semua fraksi. Oke. Kan pansus ini nanti ada 3 yang kemarin dibahas dan ditetapkan untuk dipansuskan. Pertama perda tentang pemerintah desa, kedua itu tentang pengelolaan sampah, yang ketiga itu perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oke. Jadi pansusnya ini ada 3. Untuk pansus pemerintah desa kebetulan saya juga masuk pansus itu. Oh, masuk ya karena Ya, Komisi 1 betul. ya. Pansus tentang pemerintahan desa dan diketahui oleh Pak Romdoni, Pak Romdoni. Oke. Komisi 1 Nah. fraksi Golkar. Nah, baik ya mungkin ini masih awalan ya karena masih digodok ya. Betul. Dan tadi hal-hal yang baru yang perlu masyarakat tahu gitu ya. Iya. Nah, mungkin terakhir lah. Siap. Mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sadar ini sebagai Komisi 1 yang memang soal desa ini kepada masyarakat barangkali yang mau disampaikan, Iya. khususnya mungkin para pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi kubu gitu ya di tahun ini di 139 desa deh. Dan mungkin umumnya untuk masyarakat secara umum. Mungkin langsung saja. Baik, dalam kesempatan ini saya terima kasih kepada Alma Corner yang sudah memberikan ruang saya untuk menyampaikan perihal persoalan perda tentang pemerintahan desa atau tentang pilwunya ya. Kami berharap pada masyarakat Indramayu khususnya kepada 139 desa bahwa akan dilaksanakannya pilwu insya Allah akan hari hanya itu di bulan Desember, tepatnya saya belum ini ya, intinya bulan Desember. Dan kami kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya yang akan melaksanakan pilwu bahwa persiapkan pesta demokrasi yang nanti akan dilaksanakan di desa 139 desa ini. Dan kami doakan kepada kami akan merubah atau merancang perda terkait dengan pemerintahan desa sehingga hal-hal yang berkaitan tentang pilwu kami berharap bisa komunikasi atau memberikan saran usulan berkaitan dengan perda yang nanti bakal kita bahas. Mungkin itu saja, Kang. Baik, terima kasih Kang Sadar atas informasinya. Siap. Ini hanya informasi awal terkait masalah pilwu tahun ini di Indramayu, yaitu 139 desa. Kita kembali nanti di episode berikutnya, tetap di Alma Corner. Simak Oper Nova.